Guys, ternyata 5 perbuatan ini bisa membuat rejeki jadi seret atau terhambat. Yang kelima sering dianggap remeh. Penasaran? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, kadangkala dalam mencari rezeki, kita selalu berlebihan dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang terjadi jika rezeki kita malah tidak lancar atau terhambat? Seketika itu kita akan bertanya kenapa rezeki seret padahal sudah bekerja keras dan membanting tulang, tapi hasilnya masih minim bahkan tidak ada. Nah guys, apabila kamu atau siapa saja yang sedang mengalami hal tersebut, timbul pertanyaan pada diri sendiri, apakah ini adil untuk kita? Sebaiknya kembali direnungkan, di mana letak kesalahan kita sampai-sampai merasa sangat berat untuk memperoleh rezeki dari hasil kerja keras kita sendiri. Nah, itu semua bisa jadi adalah ujian yang Allah berikan. Namun, jika pernah melakukan perbuatan dosa bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertobat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali padanya, yang mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah. Nah guys, berikut beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Yang pertama adalah suka tidur setelah subuh. Guys, kebiasaan ini dapat menghambat rezeki kita karena waktu setelah subuh merupakan waktu Allah menurunkan berkahnya. Dari sahabat Sakhr al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Nah, apabila Nabi SAW mengirim peleton pasukan, beliau SAW mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Sakhr sendiri yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Sakhr bin Wada'ah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2606. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW juga adalah tidak tidur sehabis waktu subuh. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, seusai sholat fajar atau subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis Nabi tersebut, jelaslah sebaiknya jangan tidur setelah subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan berkah. Setelah subuh adalah waktu-waktu yang utama. Para ahli menyebutkan waktu-waktu emas atau golden time. Udara pada waktu itu adalah udara terbaik. Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana energi kita berada pada kekuatan optimal untuk bekerja. Karena itu, jangan menyia-nyiakan waktu setelah subuh. Nah, yang kedua adalah suka meninggalkan sholat. Guys, apabila seseorang telah lalai dalam sholatnya, maka jangan heran kalau rezekinya seret. Bagaimana tidak, sholat adalah ibadah utama seorang muslim. Meninggalkan sholat sama saja kita meninggalkan sang maha pemberi rezeki, yaitu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Toha ayat 132. Seseorang yang sedikit sholatnya juga berarti kurang ketakwaan. Padahal takwa itu adalah pembuka pintu rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Nah guys, perbuatan yang ketiga adalah memutuskan silaturahmi.
Guys, terkadang Allah memberikan rezeki dengan cara bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain. Menyambung silaturahim merupakan salah satu cara agar aliran rezeki yang diberikan Allah melalui tangan orang lain sampai kepada kita. Oleh sebab itu, apabila suatu ikatan silaturahmi putus, maka tanpa sadar telah menutup pula satu sumber rezeki yang seharusnya mengalir melalui ikatan silaturahim tersebut. Janganlah memutus silaturahim, namun sambunglah silaturahim sebanyak-banyaknya dengan siapa saja. Karena kita tidak akan pernah tahu dari silaturahmi mana yang kita akan mendapatkan informasi pekerjaan, jodoh maupun rezeki yang tak terduga. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dikenang bekasnya, yaitu perjuangan atau jasanya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Orang yang senang silaturahmi tentu memiliki kesempatan yang berbeda dengan orang yang tidak pernah bersilaturahmi. Apalagi manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan sesama. Nah, perbuatan yang keempat adalah pelit atau kikir. Guys, orang pelit beranggapan bahwa harta yang dia miliki didapatkan murni dari hasil kerja kerasnya. Lantas, mengapa harus berbagi? Karena kalau berbagi, takutnya akan mengurangi harta yang telah dikumpulkan tersebut. Padahal nyatanya, mau sebanyak apapun harta yang kita miliki pasti ada hak orang lain di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa yang kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri." Quran Surah Muhammad ayat 38. Faktanya, orang tidak akan jatuh miskin karena banyak bersedekah. Malahan hartanya akan bertambah berkali-kali lipat sebagaimana Allah telah janjikan dalam Al-Quran. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah adalah laksana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji dan Allah akan menggandakan pahala kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Nah guys, yang kelima adalah bermalas-malasan. Sudah jelas guys, bermalas-malasan juga jadi sebab rezeki sulit datang. Karena seorang muslim dituntut untuk kerja dan tawakal kepada Allah. Contohilah burung seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Abu Isa Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid, dan ia berkata, "Aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis burung di atas, bahwa burung saja bekerja dengan berangkat pada pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Merekalah sebaik-baiknya teladan. Nah, itulah guys beberapa perbuatan-perbuatan yang sering dianggap sepele padahal menjadi sebab rezeki seret atau terhambat. Semoga kita selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.